Dilanjutkan acara yang keempat, sambutan yang akan disampaikan oleh Ukhti Khairunisa Putri Bapak Ustadz Haji Harwani. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, his family, his companion, and all the followers after him. Good morning, everybody. Lahama. Ya orang anu mah. Yang terhormat Bapak Muhammad, yang terhormat Bapak Kiai Haji Harwani. Terus terima kasih pada Master of Ceremony. Tak lupa terima kasih pada Pak Marsinga, Ketua Alfitrah. Maaf saya bukan tamu tak diundang. Saya di sini cuma nereke, apa ya? Nereke abah saya dan Pak Muhammad. Saya di sini cuma memperkenalkan kami berasal dari Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo di Jawa Tengah. Alhamdulillah, atas rahmat Allah, Pondok Pesantren kami ini menjadi satu bagian dari entitas sejarah dinamika pendidikan Islam. Jadi pondok kami itu selain ada Sologan dan Badongan, kami juga mempunyai lembaga pendidikan formal seperti dari Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, kemudian alhamdulillah baru-baru ini kami sudah meluluskan sarjana syariah SHI, sarjana syariah di Sekolah Tinggi An-Nawawi atau di sana Stayan gitu. Kemudian jika ada dari Anda, saudara Anda yang mungkin di sini ada wali murid ada, terus ada Mbak alumni yang dari Pondok Pesantren kami, Mbak Susi, juga ada beliau alumni. Berapa ya Mbak? Udah lama aku saya masih kecil. Tapi sekarang kami sudah berkembang. Waktu itu masih Pondok Pesantren kami, sebelumnya itu sudah ada sejak zaman kakek saya. Jadi kami hanya meneruskan, tapi sekarang sudah berkembang. Dulu cita-cita kakek saya itu mempunyai universitas. Sekarang pandangan dewan. Sekarang kita sudah dilaksanakan baru sekolah tinggi itu. Nanti insya Allah ke depannya jadi Universitas An-Nawawi. Saya rasa cukup sekian saja, saya tidak punya banyak bahan. Allahumma aqbilna taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin wal muhtaramat, wabil khusus di hadapan guru kita dan yang kita harapkan berkahnya, Al-Ustaz Al-Syekh Muammar Z.A, sang maestro korek internasional yang pagi ini hadir di kota Hong Kong. Komunitas Muslim Al-Fitrah khususnya Ukhtis Sadirah Mbak Marsidah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama,
Saya sampaikan terima kasih kepada komunitas Muslim Al-Fitrah Hongkong yang telah berkenan memanggil saya untuk menghantarkan ananda sekalian mengadakan pengajian dalam rangka pengajian dengan tema perkaya hasanah iman dengan kalimatullah. Harapan kami, mudah-mudahan terima kasih kami kepada komunitas Al-Fitrah, terima kasih kami mudah-mudahan digolongkan perwujudan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam hadis disebutkan, inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Sabda Nabi, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Maka artinya kalau kami berterima kasih kepada komunitas Al-Fitrah Hongkong yang notabene sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengambil kalimatullah, maka kalimat Allah yang paling mulia, kalimatullah yang mulia adalah la ilaha illallah, kalimat yang paling mulia. Maka Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama yang aku ucapkan dan ucapkan oleh para nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Kita hidup punya tujuan jangka panjang, bukan tujuan instan. Tujuan jangka panjang kita adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Maka untuk menggapai surga diperlukan dua ikhtiar, batiniyah dan lahiriah. Saya lebih cenderung mengatakan batiniyah bukan kebatinan, karena kebatinan konotasinya lain dengan batiniyah. Lahiriah kita kerja keras, ya karena kita hidup di dunia maka kita harus kerja keras. Maka firman Allah dalam sebuah hadis, harrik yadaka umzil alaika rizqa, firman Allah, gerakkan tanganmu, aku turunkan rezeki untukmu, kata Allah. Anda tidak diperbolehkan mengharapkan rezeki dari Allah tanpa menggerakkan tangan bekerja, betul? Maka tepat kalau Anda di Hongkong bekerja, ini sesuai dengan firman Allah. Sekali lagi Allah berfirman, harrik yadaka umzil alaika rizqa, gerakkan tanganmu, aku turunkan rezeki untukmu, kata Allah. Panjenengan boten pareng ngarep rezeki saka Allah yang ora tau ngubah tangan. Terus sesekali kita pakai bahasa Jawa. Untuk bahasa Hongkong saya jamin tidak bisa. Tapi kita tidak cuma bekerja, karena kita punya tujuan jangka panjang. Maka Allah berfirman, man lam yakuni aghdabu alaihi, yang dalam bahasa Inggrisnya sing ra tau ndonga tak seneni. Itu Inggris Amerika, bukan Inggris British. Maka kata Allah, sing ra tau ndonga tak seneni, cara Cilacap dumei, gitu loh kata orang-orang Cilacap. Ya, kalau Allah sudah marah, apa jadinya kita ini, betul? Pertama, kita kerja keras. Kedua, nggak boleh lepas dari berdoa, kapan saja dan di mana saja. Komponen keberhasilan doa tergantung tiga hal. Dongo kula jenengan badhe mentang ini Allah membantu tiga perkara.
Yang pertama tergantung si pelaku yang berdoa itu sendiri. Kalau kita berdoa hati kita masih kotor, doa kita dipending oleh Allah Subhanahu. Dalam bahasa negara dibintangi, alokasi tidak turun gitu. Pramila para ulama ngendika, wong donga iki kaya wong tuku dawet. Maaf, Ustaz Muhammad bahasa gaduh-gaduh. Kebetulan Ustaz Muhammad juga berasal dari Randu Dungkal Pemalang, juga suka gaduh-gaduh dari lereng Gunung Slamet. Para ulama ngendika wong donga iki kaya wong tuku dawet. Menawi jenengan undur dawet ngasta mangkok piyambak, bakul dawet badhe mirsani mangkok panjenengan. Kok mangkok isi reket bakul dawet kondok Pak jenengan ngasai dhisik mangkokipun leres. Menawi mangkok samonese nembe mawon bakul dawet kersa mlebetaken dawet wonten mangkok sebab mangkokipun samonese. Begitulah kebaran orang berdoa. Maka kalau Anda berdoa, ada wadahnya, ada bejananya, hati kita. Menawi panjenengan donga nyuwun rezeki kathah barokah, nyuwun putra wayah ingkang saleh-salehah, nyuwun sedaya husnul khotimah. Ana wadahe panjenengan napa? Ati kula jenengan sedaya. Pramila menawi jenengan donga kok atine jreget, Allah ngendika resik ana dhisik atimu aja kesusu njaluk werna-werna. Betul? Bersihkan dulu hati Anda, jangan tergesa-gesa minta macam-macam. Kemonggo selak pengen duwe werna-werna jajan iki. Kalau kita hati kita masih kotor, ya kita berdoa kepada Allah pakai tawasul orang yang bersih hatinya. Maka Allah berfirman ittaqullaha wabtaqu ilaihil wasilah. Firman Allah, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah kata Allah, wabtaqu ilaihil wasilah. Maka kita pakai wasilah, pakai tawasul, dan itu tidak musyrik. Kalau kita baca bismillah, kita tawasul bismillah, maka ada tawassalna tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Ayo, wa kulli mujahidillah bi ahlil bariyat Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau kita maka saya ingat sebuah hadis Nabi bersabda, barang siapa yang bepergian baca la haula wala quwata illa billah dan dimulai dengan bismillah tawakkaltu ala Allah, kata Nabi, kamu di perjalanan dijaga oleh Allah, hati dan pikiranmu dijaga oleh Allah, harta yang kau bawa dijaga oleh Allah, betul? Maka di jalan dia nggak selingkuh karena dijaga oleh Allah, betul? Kata Nabi, keluarga yang kamu tinggal dijaga oleh Allah, harta benda yang kau tinggal dijaga oleh Allah.
Maka yang bepergiannya jujur nggak selingkuh, yang di rumah dia jujur nggak selingkuh. Apa kiatnya? Baca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini ikhtiar batiniyah. Saya pernah dengar remaja-remaja putri baca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah pakai lagu. Saya dengarin sampai selesai, saya bisa menentukan Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ayo sama-sama Bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah. Bismillah la haula wala quwwata illa billah. Ayo sama-sama Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillah Bismillah Bismillah. Ayo sama-sama Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala saja. Kita nggak boleh lepas dari berdoa. Ya kalau bisa semua doa kita bisa hafal. Saya punya doa biar percaya diri. Kepingin? Biar pede. Ada kita biar percaya diri. Insya Allah adik-adik sudah hafal semua. Akan saya baca pelan-pelan, bisa dicatat. Ayo tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Alim. Allah ya Alim. Antal Alim. Qad hammana amrun alim. Kan ada sudah apa? Betul? Cuma Allah ya Alim Antal Alim Qad hammana amrun alim. Di daerah kami sering dibaca bersama-sama pakai lagu. Allah ya Alim Antal Alim Qad hammana amrun alim. Sudah, adik-adik sudah hafal tapi nggak ngerti kegunaannya, betul? Masih kurang pengalaman, bahkan masih kurang pergaulan dalam hal doa, betul? Maka Allah yang adil, ini doa biar kita ini pede, apalagi di negeri orang, betul? Ini bisa dibaca sehabis sholat walaupun cuma 3 kali.
Kalau ada waktu longgar malah dibaca yang banyak 77 kali. Hati kita pede, percaya diri. Kalaupun kadang-kadang majikan orang pakai kebenaran, tapi kita tetap pede gitu loh. Betul? Penting. Saya punya doa biar bisa bayar utang. Pengen nggak? Silahkan catat. Saya pengalaman punya hutang banyak. Orang tua saya meninggal, saya punya hutang banyak. Akhirnya saya buka-buka kitab peninggalan orang tua saya. Ada tulisan yang pinju duwe hutang ben bisa nyaur iki donane iki. Saya pikir ini signifikan ini. Gaib. Betul. Lahiriah kita kerja keras, batiniah kita berdoa. Pada saat yang lain hutang lunas. Lahiriah kita kerja keras, batiniah kita berdoa. Betul? Dan berdoa bukan asal doa. Berdoa harus profesional. Mila bapak kula riyin menawi ngendika wong ndonga ki kaya wong derek. Ngertos derek mboten? Apa? Orang maaf yang Makassar nggak ngerti derek. Apa itu derek? Panen. Bapak kula riyin ngendika wong ndonga ki kaya wong derek. Wong derek ki yang pingin entuk bawon akeh, siji kudu ngerti panggonan sing pas terepno, pas panen. Loro kudu ngerti waktu panen. Senajan mangkat nang sawah nggawa ani-ani ning ora mangsane panen ra bakal entuk bawon. Betul lho. Artinya doa harus profesional, gak asal doa. Maka tadi saya mengatakan komponen keberhasilan doa tergantung 3 hal. Pertama, tergantung si pelaku yang berdoa itu sendiri. Ya kalau kita merasa hati kita masih kotor, kita berdoa tawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara perbanyak baca selawat. Betul? Apapun selawatnya silahkan. Tapi ada selawat yang paling tua. Selawat induk di segala selawat. Selawat yang paling tua adalah selawat Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu selawat yang paling tua. Dan itu pertama-tama selawat yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihis kepada Nabi Adam alaihis. Waktu itu Nabi Adam belum bisa baca selawat. Nabi saja belum bisa baca selawat. Maka kalau anda kadang-kadang belum bisa, jangan kecil hati. Nabi aja pernah nggak bisa kok. Itu Nabi Adam. Nabi Adam baca selawat nggak bisa. Akhirnya dituntut oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Adam, qul sallallahu ala Muhammad. Adam, bacalah sallallahu ala Muhammad. Maka Nabi Adam membaca sallallahu ala Muhammad. Dituntut oleh malaikat Jibril. Dan inilah selawat yang paling tua, selawat, induk dari segala selawat. Selawat pakai lagu apa saja bisa. Mungkin kalau mubaliknya dari Amerika, lagu selawat pakai lagunya Michael Jackson. Betul? Kalau orang-orang Jawa lagunya lagunya stasiun balapan. Lagunya Mr. Didi Kempot itu. Ada lagu Anda Ada Lumut juga. Dan kalau Anda baca selawat pakai lagu-lagu baru, monggo. Tapi saya minta lagu lama jangan ditinggal. Kenapa? Lagu lama ini bikinan para wali. Para wali, para ulama kalau bikin lagu
wudu dulu, habis wudu baca istighfar, sholawat, zikir, sholat sunat, masih baca istighfar, sholawat, zikir, baru bikin lagu. Maka lagu para wali di atas 600 tahun masih nikmat kita dengar. Betul? Contoh ringan di tempat kami, kalau pagi itu ada lagu dari Sunan Kalijaga buat pujian subuh, sampai sekarang dibaca masih nikmat. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi ya Allah wa rusulihi. Ayo sama-sama. Wal yaumil akhir Allah wa bil qadari khairihi. Ayo. Wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini di atas 600 tahun masih nikmat. Tapi juga harus punya lagu baru. Kalau kita lagu baru nggak bisa, artinya nggak punya kreasi, betul? Beku pikiran kita. Kalau Anda ingin punya kreasi, bacalah Asmaul Husna. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa. Pikiran kita hidup. Dan itu wiridnya Sunan Ampel, Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Assalamualaikum. Ya. Dia kalau pagi baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Pikiran kita hidup. Maka kita hidup dalam kehidupan, dan jangan mati dalam kehidupan. Selamat pakai lagu baru, monggo. Saya dapat lagu dari guru saya Ustadz Muhammad. Ini saya ada selawat dari Ustadz Muhammad. Lagunya insya Allah adik-adik udah bisa semuanya. Ya Nabi salam alaika. Ayo. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina. Ayo faktafat minul futur. Asyraqal badru alaina. Faktafat minul futur. Bislahus nikmar aina. Qattu ya as sururi. Bislahus nikmar aina. Qattu ya as sururi. Ayo qattu ya as sururi. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul
salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Maka doa untuk bayar utang tadi kan belum saya bacakan. Monggo dipun catet, dipun tiroaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kayaknya masih kurang kompak. Barangkali yang belakang nggak pada punya hutang. Kan nggak cuma hutang uang, hutang sholat segala, betul ya? Kan masih ada yang punya hutang puasa Ramadan tempo dulu, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kabiru, ya kabiru, antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azomatihi. Ulang saya baca 3 kali sambil disimak yang sudah catat. Ya kabiru antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azomatihi. Ya kabiru antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azomatihi. Ya kabiru antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azomatihi. Pak Yai, berapa kali kita baca? Ya lihat hutangnya gitu aja. Kalau hutangnya banyak, kita baca banyak. Masa punya hutang 10 juta cuma baca 3 kali? Kata orang Prancis, jer basuki mawa. Dalam bahasa pesantren dikatakan ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Ya paling tidak kalau nggak ada waktu malam baca 27 kali atau 77 kali. Ya sambil jalan-jalan nggak apa-apa, sambil masak bisa, sambil jalan. Ya harus dengan duduk. Kemudian yang kedua, pertama, doa kita akan diterima oleh Allah kalau hati kita bersih. Kalau hati kita kotor, kita tawasul pakai orang soleh lewat Nabi Muhammad SAW dengan cara perbanyak baca selawat. Atau kita tawasul pakai orang soleh para wali. Tadi MC dia baca Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau orang soleh, cucu Nabi. Yang kedua, pertama doa kita akan diterima kalau hati kita bersih. Kalau nggak bersih, kita minta tolong orang bersih dan diperbolehkan, itu nggak musyrik selama minta tolong pada orang-orang yang soleh, betul? Ya kalau dukunnya nggak jelas itu nggak benar itu. Kalau dengan para ulama dan orang soleh diperbolehkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, doa kita akan diterima oleh Allah tergantung tempat dan waktu ikut menentukan keberhasilan doa. Tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa hanya ada di Makkah, Madinah. Di luar Makkah, Madinah tidak ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Kayak di Indo, di Hong Kong, ini nggak ada tempat yang mustajab. Yang ada di Makkah, Madinah, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Zam-Zam, Sofa, Marwah, betul?
Rodoh di Madinah, Babuji di Madinah, mimbar Rasul di depan Ka'bah. Maka mudah-mudahan Anda semuanya kelak bisa berdoa di depan Ka'bah. Amin. Saya bersama anak saya Asfa Khairul Nisa 2 tahun yang lalu berdoa di depan Ka'bah. Saya berdoa begini, Ya Rabbas sama wal maqam warrukni wal baitil haram sholli ala khairil anam wal ali was sahbil kiram labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika lak labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika lak ya Rabbaz zamzam wal maqam warrukni wal baitil haram sholli ala khairil anam wal ali was sahbil kiram. Ayo labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika lak labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika lak. Walaupun di luar Makkah Madinah tidak ada tempat-tempat yang mustajab, yang mujarab, kata orang Itali sing mandi dulu. Walaupun di luar Makkah Madinah ora ana papan sing mandi kanggo donga, anake sak jabane Makkah Madinah ana waktu-waktu kang mandi kanggo donga. Termasuk di Hongkong pun ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Anda jangan berkecil hati, betul? Ati aja dicilik-cilikno, tak susu hatinya iki lho. Sing gede hati. Apalagi di negeri orang, betul? Dan hati yang besar. Adapun waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, baik itu di Mekah ataupun di luar Mekah. Pertama, kata Nabi, waktu yang mustajab untuk berdoa ma qubailal maghrib, menjelang maghrib, ini mustajab untuk berdoa. Alangkah baiknya kalau adik-adik menjelang maghrib kurang 10 menit, 15 menit sudah punya wudhu, menghadap kiblat, sudah berdoa. Usahakan habis wudhu, biarkan air wudhu yang ada di muka kita, di tangan kita kering dengan sendirinya. Jangan dibiasakan kita lap pakai handuk. Air wudhu yang kering dengan sendirinya itu manfaatnya amat besar. Pertama, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Itu air wudhu biasakan, tidak usah kita lapangkan, biarkan kering dengan sendirinya. Bahkan air wudhu itu menjadikan dihaluskan kulitnya oleh Allah. Maka air wudhu itu parfum di atas parfum. Maka Nabi sehabis itu gak pernah air wudhu terus dilap pakai anduk, gak pernah, dibiarkan dengan sendirinya. Bahkan air wudhu menjadikan Allah lapangkan hati kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang mustajab untuk berdoa, kata Nabi, ma bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah ini untuk berdoa mustajab. Kalau sekali bisa dengar suara adzan atau mungkin sering, habis begitu dengar suara adzan kita ambil wudhu, habis wudhu kita berdoa sebelum sholat.
Maka di daerah kami dibiasakan berdoa bersama-sama dengan nama pujian, biar nggak cepat bosan pakai lagu, betul? Habis pujian terus kita sholat. Maka Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang yang sudah mengambil air wudhu. Qad aflaha man tazakka ini artinya gak cuma zakat, gak cuma fitrah, termasuk mensucikan diri berwudhu, membersihkan dari hadas. Berbahagialah mereka yang sudah berwudhu, sehabis wudhu wa dzakara isma rabbih, menyebut-nyebut asma Allah, puji-pujian, betul? Habis itu fasolah, langsung sholat. Maka kalau ada orang wudhu, ada kesempatan untuk menyebut asma Allah, berdoa, kok dia langsung sholat, habis wudhu langsung sholat, gak pakai puji-pujian, artinya ada ayat yang gak dia amalkan. Betul? Yang ketiga, kata Nabi, waktu yang mustajab, pertama menjelang maghrib, yang kedua di antara adzan dan iqamah, yang ketiga sehabis sholat fardu. Selesai sholat jangan langsung pergi, duduk sebentar walaupun cuma istighfar 3 kali, selawat 3 kali, zikir 3 kali, habis itu langsung kerja lagi, ke apa-apa. Kalaupun masih ada waktu lama, kita tambah malam berdoa, betul? Yang pertama menjelang maghrib, kedua di antara adzan dan iqamah, yang ketiga sehabis sholat fardu. Kalau bisa semua doa kita hafal. Ya kalau nggak bisa, hafalnya nggak apa-apa. Kalaupun nggak pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Jawa. Pernah terjadi Arab Saudi kemarau yang berkepanjangan, hujan tidak kunjung datang. Maka sang raja mengumpulkan para ulama Makkah Madinah untuk berdoa minta hujan. Berkumpullah para ulama Makkah Madinah berdoa minta hujan pakai bahasa Arab yang fasih-fasih. Selesai berdoa, makin panas berbulan-bulan. Para ulama sudah berdoa di depan Ka'bah, selesai berdoa makin panas berbulan-bulan. Maka sang raja ingat ada seorang kiai yang belum diajak berdoa, seorang kiai yang kecil, pendek, hitam. Pokoknya kalau ngamar ada sekalian langsung ditolak. Kenapa? Bukan tipe idola. Kecil, pendek, hitam. Sang raja teringat ada seorang kiai yang belum diajak berdoa. Dicari oleh sang raja, ketemulah seorang kiai dari kampung Tanara, kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ada seorang kiai yang pendek, kecil, hitam, sudah sebagai menarik. Mungkin kalau ketemu cuek itu. Dipanggil sang raja. Termasuk doa yang mustajab untuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Saya baca di dalam kitab Jala'ud Dholam. Kitab Jala'ud Dholam ini diriwayatkan oleh guru saya almarhum Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid dari Kendal. Jadi almarhum guru saya Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid dari Kendal yang dulu adalah Suriah NU Jawa Tengah menulis dalam sebuah kitab kecil termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa, kata beliau, wa tasbihamiz zairina fi maqabiril auliya awil ulama waktu mustajab. Termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa adalah waktu ramainya orang berziarah di makam para ulama, di makam orang-orang saleh adalah mustajab untuk berdoa. Maka saya kemarin direkkan Ustaz Muammar berziarah ke makam orang saleh
yaitu Abi Waqqas di Cina. Sesekali kan Anda semuanya bisa ke sana, Pak, serombongan. Udah? Ya. Ya kalau bisa jangan cuma 3-7 orang. Dalam kitab dikatakan rame-rame nih wong sing ziarah. Maka para ulama di Jawa kan sering mengadakan rombongan ziarah wali. Kalau kita mengadakan rombongan ziarah ke Abi Waqqas, nggak cuma 1, 2, 3 orang, minimal 40 orang. Kita berdoa di sana. Berdoa di sana. Dan melebihi para ulama, melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kemarin saya sempat berdoa di sana. Kita baca tahlil, Ustaz Muammar. Yang terakhir sudah 10 menit lebih. Pertama tadi menjelang maghrib, kedua di antara ada iqamah, yang ketiga sehabis sholat yang keempat bangun malam. Kalau Anda ingin bangun malam sesuai dengan rencana yang Anda maksudkan, maka Nabi kasih petunjuk. Kata Nabi, yang kowe kepingin tangi bengi sesuai karepmu, Nabi itu yang arep turu maca akhire surat Kahfi ping 3, Nabi itu. Habis itu kamu bilang, ya Allah, tolong saya bangunkan nanti malam jam 3 atau jam 4. Saya akan berdoa, ya Allah, ada doa yang belum dikabulkan. Akhir surat Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baca 3 kali. Habis itu, ya Allah, kula mangke dipuntangaken jam 3 tadi. Insya Allah jam 3 dilalah tangi. Itu manajemen Allah Subhanahu. Maka jenengan ganipun sare keparingan gampil, wungu keparingan gampil. Biasakan menjelang tidur baca Qul innama ana basyarum mislukum. Ayo, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kiranya itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Asfa Khairunisa SPDI yang telah bikin report komunitas Al-Fitrah. Mudah-mudahan jasa komunitas Al-Fitrah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedatangan Anda semuanya dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadaana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.